Diman, itu realita yang tergambar di dunia nyatanya. Kalau kemudian kita meninjau lagi percakapan yang muncul di dunia nyata ini, apakah juga seiring sejalan, seiras dengan percakapan yang muncul di media sosial ataupun di dunia maya? Ini yang bakal kami bahas nanti bersama dengan narasumber kami yang sudah bersama saya di sini. Di studio Kompas TV sudah bergabung senior analis drone Emprit Yan Kurniawan. Mas Yan, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih sudah mau datang bersama kami di studio Kompas TV kali ini. Hari ini deadline soal tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh banyak elemen masyarakat dalam berbagai unjuk rasa. Tapi kalau membaca data Anda saat ini, kalau melihat peta netizen terkait demonstrasi, masalah tuntutan demonstrasi malah terbilang minim angkanya. Ini termasuk 17+8 itu dan sejauh mana analisis Anda soal ini? Jadi gini, ini tuntutan demonstran itu semua tuntutan. Termasuk di adanya tuntutan 17+8. Ada tuntutan buruh, terus kedua ada tuntutan ojol. Tanggal 7 nanti ojol tuh demo. Iya, gitu. kabarnya begitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata masih kecil ini. Mungkin publik kaget gitu. Nah, yang paling besar apa? Ini Mas. Brimob tabrak ojol. Kasus Afan ini berarti. Masuk ke Afan ini gitu. Makanya harus lebih lebih cermat gitu. Bahwa sebetulnya di suasana kebatinan publik ini masih fokus pada itu. Ya, Brimob tabrak ojol itu. Berarti apa? Aspirasi ojol itu harus dilihat. Ya, terus kedua, perbaikan untuk langkah ke depan Polri dalam menangani demonstran itu juga harus jadi perhatian. Karena kalau terus dilakukan secara represif, kemungkinan besar ketika ada demo akan terjadi hal yang sama gitu. Ada timbul korban lagi. Oke, tapi gitu. Kalau menariknya gini, karena angkanya malah terbilang kecil ketimbang topik-topik lainnya. Sementara untuk deadline 17 poin dalam seminggu itu hari ini. Sentimen apa yang Anda tangkap dari tuntutan demonstran sepanjang data yang saya lihat itu Anda kumpulkan itu dari tanggal 10 Agustus sampai hari ini. Sentimennya tuh ke arah mana sebetulnya soal 17+8 itu? Kalau bisa kita lihat slide selanjutnya. Ya, di slide selanjutnya itu di peta percakapan. Ya, ini Mas, kita bisa lihat Mas. Secara percakapan itu memang 17+8 itu dia paling mendominasi. Itu pertama. Tapi harus dilihat juga ternyata ada tuntutan-tuntutan lain. Contoh misalkan Mas kita lihat tuh di sebelah kiri itu, ya itu tuh yang merah itu. Itu tuntutan Hostum. Hostum tuh hapus outsourcing, tolak upah murah. Itu siapa yang menginisiasi? Itu kelompok buruh. Ya, terus itu paling bawah Mas, ada 10 tura. 10 tura yang ini ya. 10 tuntutan rakyat gitu. Terus di sini nih, ini ada akun-akun mahasiswa yang secara personal dia munculkan yaitu terkait dengan minta keadilan bagi Afan gitu. Nah, yang menarik adalah di 17+8 ini pertama ya, sepertinya coba mungkin saya salah, nggak spesifik bicara terkait dengan ojol. Padahal ya, isu ini, ya, demo ini itu kan di-trigger oleh apa Mas? Kematiannya Afan Kurniawan. Terus kalau Mas ingat lagi, dalam 1 tahun, ojol itu berapa kali demo? Berapa kali demo besar? Ya, minimal itu 2 kali Mas. Dan yang saya ingat salah satunya adalah ketika mereka nggak dapat THR. Artinya kan kalau kita mau baca suasana batin masyarakat secara kontekstual, kan problemnya di sini sebetulnya. Ya, kalau di tuntutan 17+8 ya bukan salah Mas, tapi kalau untuk jangka pendek itu sebetulnya bukan urusan pengamanan tarik TNI dari pengamanan sipil. Itu penting tapi nggak sekarang. Tapi sorry saya potong. Tapi dengan poin yang jadi fokus perhatian publik sekarang adalah masalah deadline 17+8 itu, saat di realitanya di banyak demonstrasi mereka menuntut atau masa menuntut 17 poin itu segera direalisasikan hari ini, tapi ternyata di media sosial malah kebalikannya. Apa yang membuat ini bisa terjadi? Masalah kepercayaankah, trust-kah, atau apa sebetulnya? Jadi gini, kalau dari data ini kelihatan Mas bahwa tuntutan 17+8 ini memang masif di medsos, disuarakan oleh kawan-kawan ya, terutama didominasi oleh kawan-kawan koalisi masyarakat sipil. Contoh misalkan di situ ada akun bareng warga, ya terus kedua itu ada akun-akun kayak YLBHI, Kontras dan sebagainya. Gitu. Nah, mereka ini memang biasa dekat dengan masyarakat. Cuma isu mereka tuh isu spesifik, HAM misalkan gitu ya. Dan padahal dalam konteks sekarang 2 isu Mas. Pertama itu ketidakadilan.
Terus kedua DPR yang tidak mendengar. Baik. Gitu. Oke. Terus yang ketiga lebih spesifik lagi kejadian Afwan Kurniawan ini memicu pada ini loh, ojol itu punya problem juga. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Tanggal 7 ojol itu akan demo. Oke, baik. Kenapa mereka demo? Karena merasa kok saya nggak diperhatikan, kurang lebih seperti itu. Dan itu yang juga bakal dinamis, datanya bakal dibaca teman-teman dan MP, terlebih lagi dengan kondisi DPR sudah memberikan respons atas tuntutan 17+8 itu. Mas Yan, terima kasih banyak sudah berbagi pandangannya, termasuk data-data yang dibagikan bersama kami di Kompas TV kali ini. Itu gambaran di dunia mayanya, Audrey, dan dunia nyatanya sekarang kan ternyata DPR sudah memberikan respon juga. Audrey? Baik, Tifal, terima kasih untuk ulasannya. Dan saudara, usai sudah perjumpaan kita malam hari ini di Sapa Indonesia Malam, dan kami terus mengingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra dan juga tadi Tifal Solesa pamit. Terima kasih, selamat malam.